Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Peri yang kejam benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Layak menjadi salah satu tuan di dunia surga. Raja Dapeng yang bersayap emas. Berubah menjadi pelangi emas. Bergegas ke peri yang kejam. Pada saat bersamaan, Chenan membawa bayi naga dan Zijin Shenlong ke dunia batin. Jangan sampai mereka terkena racun. Kemudian dia berubah menjadi baju besi basaltik Zijin Shenlong dan bergegas keluar. Peri tanpa ampun itu mencibir lagi, dan sepertinya ada di mana-mana. Semua bisa menembakkan energi pedang yang tak tertandingi. Dia tidak menggunakan tangannya. Dia memaksa Raja Dewa Dapeng untuk menghindar di atas langit, berkedip seperti kilatan listrik. Chenan diam-diam ngeri. Peri kejam ini begitu mengerikan sehingga benar-benar memaksa Raja Dewa Dapeng untuk jatuh dengan tubuh yang terluka. Namun, segera dia memiliki sesuatu yang salah. Alasan mengapa tangan peri tanpa ampun itu tidak bergerak. Itu karena peninggalan kelima berjarak 1 meter dari kedua tangan. Tampaknya ingin membawanya kembali ke sisinya. Namun, kekuatan tak terlihat mengendalikan relik dan menemui jalan buntu dengan peri yang kejam. Chenan tiba-tiba menyadari bahwa Raja Dewa Dapeng berperang melawan peri yang kejam. Tapi itu benar-benar bersaing untuk peninggalan kelima. Selama peninggalan itu tidak jatuh ke tangan peri yang kejam, kemudian vitalitasnya yang tersisa tidak dapat bertahan selama beberapa menit. Peri tanpa henti, aku mengakui bahwa kultivasi kamu lebih kuat dari milikku, tetapi vitalitas kamu yang tersisa sulit untuk kamu dukung sesaat. Warna kulit peri yang kejam berubah tiba-tiba, dan dia merasa tidak dapat mendukungnya, dan dipaksa untuk bangun dari kematian palsu. Dia tidak berharap Sari tidak pernah memenangkannya. Sekarang akan benar-benar menghabiskan kekuatan hidup. Dia melihat kembali ke arah Chenan, matanya penuh kesedihan dan kesedihan. Ini menyebabkan kesemutan di hati Chenan, dan dia hampir bergegas ke depan. Pada saat ini, Raja Dewa Dapeng berteriak, "Mo harus dibodohi. Jangan mengambil langkah setengah pertama, dia adalah peri yang kejam. Hati-hati karena dia melahap semua kekuatan hidupmu." Aku tahu. Bagaimana mungkin Chenan tidak tahu? Chenan, apakah kamu benar-benar ingin mati aku? Peri tanpa ampun itu menyedihkan dan penuh dengan air mata di matanya, berkata, "Bunuh aku, Yusin." Dalam hatimu benar-benar tidak mungkin untuk dibangkitkan. Sekarang aku adalah penguasa tubuh ini, sekuat aku tidak bisa selamat, bagaimana mungkin dia tidak terluka? Chenan, apakah kamu ingin melihatku dan Yusin mati seperti ini? Melihat wajah sedih, Chenan merasakan kesemutan di hatinya. Pada saat yang sama, saya benar-benar ketakutan. Peri yang kejam tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa jika dia tidak bisa bertahan hidup. Yusin tentu saja tidak tahan. Raja Dapeng berteriak, "Jangan biarkan dia mengacaukan pikirannya, dia sudah mati di hatimu. Apakah kamu takut mati lagi? Jangan takut, ada cara untuk meregenerasi Yusin, sekarang dia sudah mati." Wajah Yusin sangat sedih, dia tersenyum, "Chenan, apakah kamu percaya padanya? Atau percayalah padaku, adakah yang tahu tubuh ini lebih baik dariku? Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkanku, karena dia akan selalu tidak mungkin melewati saya. Anda tidak mengerti persaingan antara para dewa." Petik 2. Wajah cantik itu, air mata kesedihan. Gaun putih berlumuran darah, sangat mempesona. Biarkan Chenan tidak berani menghadapinya. Peri tanpa henti adalah cara yang baik. Kekuatan magis yang baik. Aku semakin yakin bahwa hanya ada sedikit orang di surga yang dapat membuatmu teliti. Raja Dapeng mencibir, dan pada saat yang sama, kekuatan ilahi terus bekerja, dan perlahan-lahan membuka relik dan tanpa henti jarak antar. Peri, Chenan, apakah kamu ingat? Cita-cita kita yang tak bernyawa, hidup bersama dan memiliki hati yang bahagia. Biasa dan biasa, menyaksikan matahari terbit bersama setiap hari, menyaksikan matahari terbenam bersama setiap hari, jangan. Apakah kamu menginginkan waktu terakhir saksikan matahari terbenam? Menjadi benar-benar selamanya. Menjadi yang terakhir kali nyata. Petik 2. Hati Chenan seperti pedang, tapi dia melangkah mundur. Tanpa menoleh ke belakang, dia berkata rendah, "Yusin, bahkan jika aku mati, ini akan membuatmu hidup kembali." Weh, terdengar pelan. Sariko meledak, peri tanpa ampun menutup matanya, dan tubuhnya yang lemah perlahan jatuh ke tanah. Chenan hanya ingin bergegas ke depan, tetapi Raja Dapeng telah menukik ke bawah, dan cahaya keemasan menyinari tubuh Yusin, dan kemudian dia berteriak, "Pergi, kita sekarang akan membangkitkan tubuh ini." Benar-benar sang penyelenggara. Chenan terkejut beberapa saat, dan kemudian bertanya, "Kemana harus pergi? Apakah itu Dantai Suandi Xianfu?" "Ya, kamu ingat apa yang aku katakan. Peluangnya sekarang jarang." Dia benar-benar mempertahankan napas kehidupan di tubuhnya. Dengan cara ini, kesempatan untuk membangkitkan Yuxin yang asli telah meningkat hingga 50% sekaligus. "Kalau begitu ayo pergi." Chenan memasukkan Yuxin ke dunia batin. Biarkan bayi naga dan Zijin Shenlong merawat mereka, tetapi 5 relik tidak berani memasukkan mereka lagi. Dia dan Raja Dewa Dapeng melonjak ke langit dan bertanya pada Chenan di jalan, harta seperti apa yang dibutuhkan peri Dantai? Langit berbintang dan aula bulan yang membutuhkannya. Langit berbintang, kuil bulan, ya, itu adalah tempat yang aneh, tersembunyi di tempat Yuntai Xianfu yang tidak diketahui. Bagi para dewa dengan tahun panjang yang tak ada habisnya, di sana dapat dianggap sebagai reruntuhan kuno. Itu adalah tempat yang aneh. Ratusan batu berwarna-warni bersinar menghiasi mereka, seperti langit berbintang, itu indah dan indah.
Aula bulan muncul di langit berbintang, membangkitkan Yuxin, dan diperlukan batu berwarna-warni di langit berbintang untuk memperbaiki tubuhnya, menuju hal-hal yang tidak terduga terjadi. Keajaiban kuil bulan sulit untuk digambarkan untuk sementara waktu. Itu adalah tempat paling ideal untuk memanggil jiwa Yuxin. Petik 2. Ini, menghadapi peri tantai. Chenan agak besar. Keduanya terbang sangat saat berkomunikasi. Raja Da Penggat berkata, jika itu di masa lalu, saya hanya menyarankan Anda mencuri puluhan batu berwarna-warni. Kemudian temukan tempat untuk membangkitkan Yuxin dan memanggil jiwanya. Tetapi Anda telah membuka di depan mereka bahwa Anda mungkin legendaris. Manusia ke-10. Saya pikir wajah alam surga biasanya akan memberikan wajah Chen, dan harus membiarkan kita membangkitkan Yuxin di sana. Langit berbintang dan balai bulan jelas merupakan tempat yang paling ideal. Adapun ketiga Raja Dewa, aku, Fairy Tai, Li Daozhen. Cukup. Petik 2. Chen Nan merasa bahwa jika dia sangat dekat, dia mungkin memiliki sesuatu yang tidak terduga. Tetapi untuk menyelamatkan Yuxin, dia harus pergi. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Senior, kamu memiliki kekuatan magis. Bisakah kamu menyembunyikan penampilan dan nafasku yang asli? Aku tidak ingin menghadapi peri tantai. Ini sangat sulit, bahkan jika aku mencoba menutupi penampilan dan nafasmu, tetapi jika itu dalam jarak dekat. Masih mudah dilihat oleh Raja Dewa. Terutama kuil bulan adalah tempat di mana kamu dapat melihat melalui jiwa. Ini itu juga untuk dapat membedakan antara jiwa peri yang tak henti-hentinya dan jiwa Yuxin. Dan alasan untuk memilih di sana adalah bahwa Anda berlibur dengan Fairy Tai. Sepertinya saya mendengar bahwa keluarga Chen dan Fairy Tan memiliki hubungan tertentu. Biarkan saya berpikir lagi mencari jalan. Petik 2. Sekarang, di wilayah Dantai Xian, wajah cantik peri di tantai mengerutkan kening. Mata Qi Yusui menatap kekosongan yang tak berujung, sedikit terpesona. Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu peri. Setelah sekian lama dia berkata pada dirinya sendiri, pasti ada sesuatu yang tidak terduga di alam bawah. Seseorang benar-benar membutakan saya terhadap persepsi saya dengan ilusi. Kapan itu dimulai, saya tidak pernah menyadarinya. Lawan yang begitu kuat, itu tidak akan, berharap iblis tidak lahir, dan berharap dia. Petik 2. Saya tidak tahu kenapa. Dan Taixuan merasa gelisah untuk sementara waktu, dan dia ingin pergi ke alam yang lebih rendah untuk sementara waktu, tetapi sekarang iblis surgawi yang legendaris telah lahir, dan manusia ke-10 keluarga Chen lahir. Sekarang dia tidak baik untuk bergegas ke dunia. Saat ini, murid-murid perempuan di bawah pintu tiba-tiba datang untuk melapor, dan Raja Dewa Dapeng meminta nasihat. Peri-peri itu memukuli lagi dia punya perasaan aneh tanpa alasan. Apa yang terjadi, itu tidak akan pernah menjadi kehidupan yang berbahaya. Apa yang salah dengan saya hari ini, mengapa selalu gelisah? Peri Tantai sedikit terkejut, dia jarang memiliki keadaan yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam wilayah Taixian, awan tetap ada, roh abadi dipenuhi, dan puncak hijau dan lembah hijau semuanya indah, seperti gulir gambar, dan Qionglou Yuyu berdiri di puncak gunung hijau. Air terjun mengalir di antara bebatuan. Gunung-gunung ditutupi dengan bunga, aroma harum, burung semangat dan binatang buas tidak terkejut. Adegan yang damai. Peritai ditangguhkan di depan Tiangong di udara. Melihat ke bawah, Chenan dan Dapeng Divine King berubah menjadi dua lampu listrik. Datang ke bagian Qionglou Yuyu ini di udara. Chenan telah digunakan oleh Dapeng Senwang dengan kekuatan gaib untuk menutupi penampilan aslinya. Mengubah tulang akar, mengubah ketinggian, dan bahkan melindungi seluruh napasnya. Tapi, keduanya tahu, jika Dan Taixuan Sheng ingin menyelidiki, saya khawatir dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali, tapi Chen Nan percaya bahwa setelah 10 tahun berlalu, Dan Taixuan mungkin telah melupakannya sepenuhnya, dan seharusnya tidak menyebabkan masalah yang tidak perlu. Hanya, ketika Dan Taixuan menatap mata Chen Nandi, ekspresinya terkejut. Dia berkata, kita pasti pernah melihatnya sebelumnya. Peri tertawa, kamu adalah pelangi berwarna-warni di langit. Cerah menarik perhatian seluruh surga. Aku hanya seorang pembudidaya biasa. Bagaimana bisa berpotongan dengan generasi kesombongan seperti peri? Bukankah aku suka peri teman lama, jika ini masalahnya? Saya benar-benar merasa terhormat. Petik 2. Peri Taiwan seperti air musim gugur. Tiba-tiba dia tersenyum tipis dan berkata, benarkah? Mungkin. Tapi ini segera membuat Chen Nan merasa sedikit tidak nyaman. Jelas pihak lain telah memperhatikan sesuatu. Di wilayah Dantai Fairyland, puncak hijau dan tanaman hijau, dan cahaya ilahi hijau bersinar, terletak di puncak berbagai puncak, air terjun dan mata air, udara peri, dan pemandangan yang damai. Ini benar-benar tanah suci surga. Sebuah istana surgawi tersembunyi di awan dan kabut, mengambang di kekosongan Gunung Qingfeng, musik peri meledak seperti lukisan. Ini adalah istana langit di mana peri tantai adalah kultivasi diri. Pada saat ini, Raja Dapeng dan Chenan telah terbang ke istana surgawi ini, yang berhadapan langsung dengan peri dantai. Beberapa percakapan sederhana, lautan riak tenang Chenan beriak, dan wanita yang menggerakkannya untuk pertama kalinya berdiri di depan matanya, tetapi dia tidak bisa seperti itu seperti yang dia lakukan 10.000 tahun yang lalu, bahasa. Setelah waktu yang lama, perubahan-perubahan laut dan segala sesuatu di masa lalu telah lama berlalu seperti air. Dibandingkan dengan waktu sebelum Wanzai, semuanya telah berubah sehingga orang hanya bisa menghela nafas. Keindahan tak tertandingi, gaun putih memenangkan salju, jika kulitnya krimi, Wu Shuang Yuyan yang tidak bisa pecah, dengan senyum tipis.
Dan Taixuan mengalihkan pandangannya dari Chenan ke Raja Dewa Dapeng, mengatakan, Raja Dewa akan datang, dan ada jarak untuk menyambut, tolong maafkan aku. Peri dan Tai terlalu sopan untuk berpura-pura mengunjungi dan mengganggu saya. Dan Taixuan membawa keduanya ke Istana Peri. Ada lebih dari 100 tahun sejak Raja Dewa menghilang. Ada desas-desus bahwa Raja Dewa mungkin tidak dapat diprediksi. Aku tidak ingin Raja Dewa dilahirkan dalam waktu dekat. Tampaknya rumor itu tidak dapat dipercaya. Haha. Raja Dewa Dapeng tertawa, tahun-tahun yang ke-100 adalah untuk para Dewa Peri, tetapi untuk sesaat, itu hanya untukku dalam 100 tahun terakhir. Memang benar bahwa hari-hari itu sebaik tahun itu, dan rasa sakitnya tidak disebutkan. Lagi pula, Dewa Surga Wang Du harus mengetahui keluhan dan keluhan saya dengan kepala botak. Karena saya masih hidup, cepat atau lambat saya akan menemukannya untuk memahami semua ini. Petik 2. Peri Tantai mengangguk, tetapi tidak mudah untuk mengatakan apapun. Lagi pula, itu adalah perselisihan antara para dewa dan raja, dan dia tidak perlu terlibat. Dia mengalihkan pandangannya ke Chen Nan lagi, dan bertanya pada Raja Dapeng, ini. Raja Dapeng tersenyum dan berkata, apakah peri itu merasakan perasaan yang akrab bagi orang-orang di depannya? Dan Taixuan mengangguk. Raja Dewa Dapeng memuji, peri itu benar-benar sadar dan langka di alam surga. Setelah sekilas, dia terkesan. Dia pernah muncul di tanah Buddha. Oh. Mata dan Taixuan menyala seperti air, menatap Chen Nan, dan kemudian tiba-tiba, jari-jari batu giok yang tipis dan halus menunjuk ke arah Chen Nan, dan sebuah tenda perak meledak seperti latihan. Chen Nan terkejut, dan tidak menyangka bahwa dan Taixuan menembak tiba-tiba. Pada saat ini, dia berpikir keras, dan akhirnya menentukan bahwa pihak lain tidak boleh mendapat masalah ketika dia menemukan tubuh aslinya. Dia mendukung sayap Raja Dewa dan menginjak 8 langkah iblis surgawi. Di istana ini, dia dengan cepat menjentikkan beberapa kali, menghindari jari. Tepi perak suci tepat, saat Chenan melarikan diri, ujungnya menghilang ke udara tanpa menghancurkan apapun di aula. Namun, dan Taixuan tidak berhenti di situ, satu jari kekuatan dengan cepat menembus udara, terus-menerus meledak menuju Chenan, dan jaring pedang yang berkedip-kedip terjalin di istana peri ini dalam sekejap. Selatan macet di tengah. Tentu saja, jelas bahwa dan Taixuan tidak punya niat untuk membunuh. Namun, meski begitu, Chen Nan tidak berani terganggu sama sekali. Cahaya perak, jika benar-benar memukulnya, pasti akan menembusnya. Dia seperti sosok listrik, meninggalkan gambar sisa di aula dan dengan cepat menghindar. Namun, roh pedang Dantai Peri semakin cepat dan semakin padat. Pada akhirnya, penemuan Mary Chen Nan tidak memiliki cara untuk melarikan diri, dan hanya dapat menjalankan tembakan Suan Gong. Dentang, pisau Dewa Emas dipegang di tangannya, dan bayangan Dewa Tinggi melintas di belakangnya. 7 senjata diangkat dan diturunkan di sekitarnya. Chen Nan memegang pisau panjang di tangannya dan memotongnya secara horizontal untuk melawan serangan Dan Taixuan. Para pelayan peri di istana sedikit terkejut, mereka belum pernah melihat latihan yang aneh ini. Mata indah Dan Taixuan bersinar cerah, dan dia terus meningkatkan kekuatan energi pedangnya, sampai Chen Nan dipaksa untuk melawan dengan semua kekuatannya, dan dia berhenti. Sepasang mata seterang permata hitam, menatap Chen Nan tanpa berkedip, berkata setelah lama. Orang-orang dari keluarga Chen, benar-benar mengerti. Chen Nan sangat tenang, perlahan-lahan mengembun bayangan di belakang punggungnya, berkata, peri itu konyol. Di Chen berikutnya, dibandingkan dengan peri, itu seperti kerabat kunang-kunang ke bulan. Haha, Raja Dewa Dapeng tertawa keras, mata peri seperti obor, dan dia bisa melihat asal-usulnya sekaligus. Dan Taixuan tersenyum dan berkata, Raja Dewa itu memang murah hati dan benar-benar memberikan sayap Raja Dewa kepada orang lain. Yah, adik lelaki ini, Chen dan aku bahkan akrab. Aku berkata, ini adalah orang pertama dari keluarga Chen yang aku kenal. Aku mendengar bahwa peri dan keluarga Chen memiliki hubungan yang dalam. Aku ingin tahu lebih banyak daripada aku apakah dia seorang legenda. Orang ke-10. Petik 2. Hehe. Dan Taixuan tersenyum, dan dalam sekejap matanya cerah, tetapi dia tidak berkedip dalam sekejap mata. Kenapa keduanya berkunjung? Ada apa? Tolong bicara jujur. Gunakan aula bulan berbintang untuk satu tujuan. Raja Dewa Dapeng langsung masuk. Fang Kai, apa yang telah dikatakan, dan apa yang harus dicobai juga telah dicobai. Sekarang, langsung jelaskan niatnya. Chen Nan berhadapan langsung dengan Dan Taixuan dan berkata, hari ini, saya ingin mengambil kebebasan untuk mencari satu sama lain, dan saya berharap peri akan berhasil, dan dia akan dihargai di masa depan. Identitas keluarga Chen telah menyatakan bahwa tubuh asli orang ke-10 yang sebenarnya juga telah terungkap, dan hanya layak untuk memintanya sekarang. Ada banyak legenda tentang keluarga 10 Chen. Setelah mengetahui identitas Chen Nan, Dan Taixuan tidak punya alasan untuk menolak. Hal-hal seperti yang diharapkan oleh Dapeng God King dan Chen Nan, dan Taixuan memancarkan pandangan indah di matanya, dan setuju dengan gembira. Meminjam aula bulan berbintang tidak ada hubungannya dengan faksi Tantai saya. Karena God King dan Brother Chen berbicara, tentu saja tidak ada masalah. Raja Dewa Dapeng tahu bahwa jika Raja Dewa lainnya di alam surga datang untuk saling mencari, dan Taixuan mungkin tidak akan setuju. Lagi pula, yang disebut aula bulan berbintang itu sangat rahasia, tidak sesederhana yang dibayangkan. Terima kasih atas keberhasilan peri, tetapi kamu tidak berterima kasih. Dan Taixuan tersenyum dan berkata, ini bukan apa-apa. Namun, saya ingin tahu, apa yang akan Anda lakukan dengan itu.
Chen Naning berkata, kami ingin menghidupkan kembali peri yang kejam. Apa? Berbicara tentang masa kini, dan Taixuan pindah untuk pertama kalinya, mengatakan, apakah ini benar? Ini berita yang sangat bagus. Saudari yang tanpa ampun itu memiliki harapan kebangkitan, yang sangat mengasyikkan. Wajah Batu Giok dan Taixuan bersinar dengan kegembiraan, mengatakan, karena saudari yang tiada henti telah meninggal, hati dao saya sulit untuk beristirahat dengan tenang, dan saya merindukannya sepanjang waktu, berpikir saya tidak akan pernah melihatnya lagi. Baiklah. Chen Nan sedikit terkejut, dia tidak tahu apakah Dan Taixuan benar-benar seperti saudara perempuan bagi peri yang kejam. Selanjutnya, Dan Taixuan banyak bertanya. Tentu saja, Chen Nan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dan menanggapi mereka sesuai dengan perjanjian dengan Raja Dapeng sebelumnya. Dalam tanggapan ini, kematian peri tanpa ampun itu mati dalam perampokan, kisah cinta yang terlupakan, sebagaimana dikabarkan dunia luar. Tubuhnya dicuri, tetapi ia dicegat oleh keluarga Chen. Keluarga Chen memiliki asal-usul dalam peri yang kejam, jadi Chen Nan mengirim ke sekolah Tantai untuk meminjam Sterling Moon Hall. Di antara mereka, ada banyak hal yang tidak jelas, tetapi Dan Taixuan tidak bisa bicara banyak. Sterling Moon Hall tersembunyi jauh di dalam Xianshan di sekolah. Dantai. Di atas gunung hijau dan hijau dengan cahaya suci yang bersinar, kabut berkabut, aura melayang, dan gerbang bulan yang memancar dengan semburan cahaya tergantung di kekosongan. Dan Taixuan terbang terlebih dahulu, diikuti oleh Chen Nan dan Dapeng Gat King. Memasuki gerbang bulan adalah ruang yang aneh, sepenuhnya milik dua dunia dengan dunia luar. Ini adalah langit berbintang yang cerah, dengan bintang-bintang seperti safir yang dihiasi di langit, menyinari cahaya terang. Tepat di langit, bulan yang cerah menggantung tinggi di langit, dengan cahaya lembut, sebuah istana menjulang di atas bulan purnama. Ini, Chen Nan agak linglung, ini benar-benar dunia lain. Saat ini, matahari bersinar terang dan di siang hari, tetapi di sini bintang-bintang bersinar dan di malam hari. Keruntuhan ini benar-benar luar biasa. Aku ingin datang ke peri untuk memanen banyak di sini, Gat Dapeng menghela nafas. Peri Tantai tersenyum tipis. Setelah itu, dia tampak melihat kebingungan Chen Nan, dan berkata sambil tersenyum, ini bukan langit berbintang nyata, ini adalah ruang berukuran 100 mil. Cahaya bintang yang berkelap-kelip semua ditempatkan oleh batu berwarna-warni, dan yang terjauh dari kita tetapi lebih dari puluhan mil. Petik 2. Raja Dapeng menghela nafas, batu berwarna-warni, juga dikenal sebagai batu dewa kehidupan, sulit ditemukan di hamparan luas surga, tetapi ada ratusan di sini. Jika tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, itu benar-benar sulit dipercaya. Lihat susunan batu berwarna-warni di langit berbintang ini terikat menjadi susunan besar dan rumit. Agaknya, peri telah lama tercerahkan dan pasti akan bisa masuk dan pergi dengan bebas. Petik 2. Yah. Ini bukan masalah. Peri Tantai mengangguk dan berkata, tolong letakkan tubuh saudari yang kejam itu di jantung hati, aku sudah tahu bagaimana cara membangkitkan kembali dengan kejam. Kecerdasan peri Dantai tidak perlu mengatakan apa-apa sama sekali. Dia sudah berspekulasi bahwa fragmen kisah cinta yang terlupakan muncul di semua bagian dunia, menyebabkan para dewa dari semua pihak untuk keluar dan bersaing, dan mereka mengerti bahwa dua di depan mereka telah mengarahkan semua ini, tujuannya adalah peninggalan Buddha Zen kuno. Chen Nan membuka dunia batin, tubuh Yusin melayang di bawah bintang-bintang, wajahnya yang cantik sedikit kuyuh, dan gaun putih yang berlumuran darah membuatnya lebih sengsara. Dan Taixuan memegang Yusin di tangannya dan berkata dengan emosional, saudari yang tanpa ampun melihat Anda lagi. Yakinlah, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membangkitkan Anda. Selanjutnya, dia dengan lembut melepaskan tangannya. Tubuh Yusin bangkit perlahan, seperti peri terbang ke bulan, berkibar pakaian putih, terbang menuju istana bulan di langit. Raja Ilahi Dapeng berkata, pada awalnya, hanya batu berwarna-warni dari langit berbintang ini yang diperlukan untuk memperbaiki tubuhnya. Sebelum kebangkitan tubuhnya, sebelum pemanggilan kesadaran spiritual, tidak perlu menggunakan kuil bulan itu. Yue Dian adalah jantung dari langit berbintang ini, yang terbaik adalah membangkitkan tubuh saudari yang tidak berperasaan dan menempatkannya di sana. Mata Chen Nan sedikit masam, dan akhirnya dia menunggu sampai Yuxin dibangkitkan. Dia berbalik menghadap Dan Taixuan dan berkata, terima kasih, peri. Raja Ilahi Dapeng berkata, untuk membangkitkan kembali peri yang kejam, 3 Raja Ilahi diperlukan untuk memanggil kesadaran spiritual untuknya, kita. Dan Taixuan tersenyum dan berkata, mengapa, Li Dao, Dewa Laut Cina Timur, benar-benar seorang tamu di istana abadi saya. Agaknya, Raja Dewa Dapeng sudah merasakannya, panggil saja dia. Pada saat ini, Chen Nan tiba-tiba merasa cemas, dia mengerutkan kening, dan berkata, saya sedikit gelisah, dan saya selalu merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Peri Dantai dan Raja Dapeng bergerak, mereka tidak berharap untuk menggunakan latihan kultivasi Chen Nan saat ini, tetapi mereka juga memiliki kesadaran spiritual yang tajam. Raja Ilahi Dapeng berkata, saat ini, saya juga memiliki induksi semacam itu. Agaknya, ini bukan proses yang lancar. Saya kira itu dapat menyebabkan beberapa gangguan dari Raja Ilahi. Peri tanpa belas kasihan mengangguk, mengungkapkan ekspresi bijaksana, dan berkata, saya sudah merasakannya di hati saya, berharap bahwa rumah Dantai peri saya akan menyebabkan badai. Setelah arai kuno di Sterling Moon Hall beroperasi, pasti akan datang dari gerbang bulan gelombang yang bersinar melalui dunia pasti akan menarik semua dewa untuk memata-matai. Petik 2. Tak perlu dikatakan, peri Tantai, Chen Nan dan Raja Dapeng juga bisa menebak konsekuensinya.
Wan Zailai, peri yang kejam membunuh banyak dewa peri, termasuk banyak keturunan Raja Dewa. Dalam hal latihan kultivasi dan pemikiran spiritual para Raja Dewa itu, ketika membangkitkan Yuxin, sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak akan merasakannya. Jika demikian, itu pasti akan menarik para Raja Dewa untuk menyerang. Namun, waktu sekarang hidup, dan masih ada sedikit energi kehidupan yang tersisa di jantung peri tanpa ampun itu, jika dia bisa melakukan ritual kebangkitan sesegera mungkin, genggaman keberhasilannya akan meningkat menjadi 50%. Jika dia menunda untuk ini, dia akan memiliki sedikit harapan. Tak lama, Li Daozhen, Dewa Laut Cina Timur, terbang ke langit berbintang, dan ketika dia melihat Chen Nan, ekspresinya tiba-tiba membeku. Meskipun Chen Nan diubah penampilannya oleh Dapeng God King dan mengaburkan napas aslinya, perasaan deja vu masih muncul di hati Li Daozhen. Hanya saja jika tahun-tahun Wan Zai berlalu, jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak bisa menebak bahwa sepupu di dunia ini dibangkitkan. Dia tidak bisa memikirkannya dalam hal itu. Chen Nan sangat tenang. Dia telah melihat sepupu ini sebelumnya, dan dia tidak lagi terkejut, dan hanya memiliki emosi di dalam hatinya. Melihat Li Daozhen menatap Chen Nan, dan Taixuan memancarkan warna indah di matanya, berkata, Daozhen, tepat sebelum saya berbicara dengan Shen Nian, Anda sudah tahu apa yang akan kita lakukan, apakah Anda siap? Li Daozhen benar-benar mengangguk. Dia menatap bulan purnama di bawah bintang-bintang dan berkata, peri tanpa ampun adalah kerabat saya. Di masa lalu, saya telah merawatnya dengan hati-hati. Meskipun temperamennya telah berubah sangat dalam 10.000 tahun terakhir, tetapi bagaimanapun, statusnya dalam pikiran saya selalu tetap sama, dan itu akan selalu menjadi saudara perempuan yang tidak bersalah Yusin di dunia. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membangkitkannya. Petik 2. Ngomong-ngomong tentang Yusin, Li Dao benar-benar kaget, dia memandang Chen Nan dengan tak terbayangkan, tetapi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa idenya terlalu absurd. Katakan padaku Immortal Order, faksi Dantai menutup gunung, semua murid Dantai, semua berkumpul di luar aula bulan berbintang, dengan kuat memegang gerbang bulan, dan tak seorang pun boleh masuk. Suara peri Tantai Peri yang seperti itu berasal dari langit berbintang ini dan bergema di seluruh rumah Dantai Peri. Meskipun suaranya indah dan indah, itu juga mengungkapkan keagungan tertinggi. Untuk sementara waktu, semua anak-anak Dantai berkumpul di gerbang bulan di luar langit berbintang. 18 arai peri menjaga di luar. Pedang terbang berkilau berputar-putar di udara. Semua murid menghadap musuh, keabadian yang luas. Terselubung di gunung peri ini. Di langit berbintang, 5 peninggalan emas perlahan-lahan terbang dan terbang menuju bulan purnama. Namun, pada saat ini, Chen Nan merasa lebih tidak nyaman di hatinya, yang mengganggu pikirannya. Lagi pula, ini membangkitkan Yuxin, dan ada sedikit kecelakaan. Dia akan menyesali hidupnya. Tunggu sebentar, teriak Chen Nan. 5 peninggalan menetap di kekosongan dan berhenti melonjak. Raja Ilahi Dapeng menoleh dan berkata, banyak hal telah sampai pada titik ini, tidak ada penundaan. Meskipun akan ada Raja Ilahi yang datang berikutnya, itu tidak dapat dihindari. Chen Nandao berkata, saya tidak takut pada dewa yang akan datang, saya percaya pada kekuatan ketiganya, dan saya percaya pada kekuatan besar dari susunan langit berbintang kuno ini. Yang saya khawatirkan adalah apakah saya benar-benar dapat membangkitkan kembali peri yang kejam. Pegang. Petik 2. Tidak, hanya 50% yakin. Chen Nan terkejut. Dia merasa sangat takut. Dia jauh lebih percaya diri daripada yang dia duga sebelumnya, tapi sekarang adalah saat kritis terakhir, tetapi dia ketakutan. Dia takut gagal. Jika Yuxin tidak bisa dibangkitkan kali ini, maka Yuxin akan benar-benar menghilang sepenuhnya. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Apa, bisakah aku yakin tentang itu? Suaranya bergetar. Ekspresi Li Daozhen berubah lagi, tapi dia dengan cepat pulih. Dan Taixuan mengungkapkan tatapan bijaksana dan berkata, mungkin. Mungkin apa? Tanya Chen Nan. Dan Taixuan berkata, jika Dewa Kehidupan Barat diundang, itu mungkin dapat meningkatkan harapan 10%, tetapi mungkin tidak dapat menunggu dalam waktu. Chen Nan merasakan kejutan di hatinya dan merupakan Dewi Kehidupan. 5.000 tahun yang lalu, Dewi Kehidupan tampaknya telah berurusan dengan peri yang kejam. Sekarang dia disebutkan lagi ketika membangkitkan Yusin. Dewi. Raja Dapeng berkata, Dewi Kehidupan. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang Tuhan Barat yang sejati, tetapi jika Anda benar-benar bisa memindahkannya, waktu mungkin bukan masalah absolut. Kekuatan hidup dalam peri yang kejam benar-benar hilang, setidaknya 3 hari. Chen Nan berkata dengan gembira, aku akan menyenangkan Dewi Kehidupan. Dan Taixuan menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata, apakah Anda yakin? Anda harus tahu bahwa Dewa Barat selalu tidak sesuai dengan Raja Timur. Jika Anda tidak datang, Anda akan membuang banyak waktu. Memiliki. Raja Ilahi Dapeng menatap Chen Nan, tiba-tiba tersenyum, dan kemudian tidak mengatakan apa-apa. 2 lampu ilahi emas dengan cepat bergegas keluar dari tubuhnya dan masuk ke tulang rusuk Chen Nan. Dalam 3 hari, aku pasti akan mengundang Dewi Kehidupan di sini. Bagaimanapun, Chen Nan keluar dari langit berbintang seperti kilat. Li Daozhen terpana, tetapi tidak berharap bahwa pada saat kritis kebangkitan Yuxin, itu berakhir lagi. Murid luar Tantai tidak menghentikan Chen Nan, biarkan dia pergi ke langit. Chen Nan membuka sayap Raja Dewa seperti kilat, menembus kekosongan, dan terbang ke arah barat. Langit yang luas, hamparan yang luas, dan gunung dan sungai yang terkenal, saya tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang disembunyikan.
Ada juga banyak kota besar yang tersebar di antara gunung-gunung dan sungai-sungai, yang lebih makmur daripada dunia manusia. Ini adalah penghuni surga biasa, dan total populasi tidak kurang dari dunia. Tetapi dibandingkan dengan luasnya surga, populasi yang begitu besar juga sedikit langka. Dunia yang damai selama bertahun-tahun, kesibukan 2 hari ini, kelahiran tubuh iblis, tidak hanya mengejutkan para praktisi, tetapi juga mengejutkan penduduk biasa. Heavenly Demon, orang yang kuat di dunia, hanyalah karakter yang beredar dalam mitos dan legenda, tidak pernah begitu nyata di mata orang. Namun, dalam beberapa hari terakhir, sisa tubuh tersegel sebenarnya telah lahir, dengan sinar sisa jiwa di tanah Buddha, menerobos penghalang Buddha, dan melarikan diri. Meskipun dunia surga sangat luas, berita itu masih menyebar dengan cepat, dan rumor telah menyebar ke surga barat. Chenan melakukan perjalanan ke barat sepanjang jalan tanpa menemui rintangan sedikitpun. Sekarang dia terbang dengan kecepatan ratusan mil, telah sampai di persimpangan timur dan barat dalam waktu setengah hari. Setelah melewati lorong panjang, melihat ke medan perang tempat Thor bertarung dengan Thor hari itu, dia cukup emosional, tetapi hanya beberapa hari kemudian dia terbang kembali ke situ lagi. Kekacauan iblis surgawi di tanah timur membuat dewa-dewa tanah barat sedikit tidak nyaman, dan banyak malaikat berpatroli dengan berbagai cara penting di barat. Namun, sulit untuk menghentikan Chen Nan sama sekali. Dalam sekejap, Chen Nan berubah menjadi benang emas, meninggalkan afterimage lama di udara, yang memotong kekosongan dari alam surga barat. Dia memiliki perasaan bahwa kali ini, jika Dewi Kehidupan dipanggil, maka akan mungkin untuk mengungkap misteri kehidupan dan kematian Yusin di bumi 5.000 tahun yang lalu. Gunung-gunung tinggi mundur, sungai besar menghilang, dan padang rumput hilang. Menurut rute dalam ingatan, Chenan terbang dengan kecepatan langit hampir sepanjang hari, dan akhirnya tiba di alam ilahi barat. Chenan menyesuaikan posisinya dan terbang melalui beberapa kota besar manusia, dan akhirnya menemukan posisi yang benar dari kuil kehidupan. Setelah kurang dari setengah jam, Chenan datang ke langit di atas kuil Dewi Kehidupan. Ketika dia tidak bergerak, lampu hijau terang naik ke dalam dan langsung menyelimutinya. Namun, ada God King Wing di tubuhnya. Meskipun lampu hijau ini membatasi kecepatannya, sulit untuk memenjarakannya di udara. Apa? Sebuah suara takjub terdengar di kuil Sang Dewi. Selanjutnya, puluhan malaikat terbang, dan tuan-tuan mengepung Chen Nan di tengah. Aku minta maaf meminta kamu untuk melapor kepada Dewi Kehidupan, seorang Dongtu Siu datang untuk melihat. Dewi Kehidupan, Jenny, merasakan napas Chen Nan dan sudah tahu itu adalah kunjungannya. Selamat datang. Chenan dan puluhan malaikat terbang ke kuil megah di bawah ini. Wanita yang hidup itu suci dan bersih seperti biasanya, memancarkan pesona yang segar dan alami, dan semangatnya meluap-luap di hatinya, meskipun itu bukan aroma nasional, temperamen yang unik berbeda dari yang lain, sehingga sulit untuk dilupakan. Yang mengejutkan Chen Nan adalah ada Dewi di sebelah Dewi Kehidupan. Rambut panjang keemasan, mata biru laut, dan pakaian putih, meskipun bukan keindahan terbaik dari negara yang memikat, tetapi Zongtiandi semuanya dalam satu, memancarkan napas kehidupan dan alam. Ini ternyata menjadi bawah tanah yang terjebak di kuil Guntur Camus, Dewi Kehidupan terakhir, keluar dari masalah. Sepasang saudara perempuan, dua Dewi Kehidupan. Chen Nan ingin tertawa. Dia buru-buru memberikan hadiah dan berkata, "Puji Dewi, selamat kepada Dewi." Dia tahu pasti ada serangkaian acara di barat baru-baru ini, kalau tidak Camus tidak bisa muncul di kuil kehidupan. Kedua Dewi Kehidupan saling memandang dengan tersenyum, dan Camus berkata, "Tolong jelaskan niatmu. Aku mendengar bahwa timur baru-baru ini sangat tidak stabil. Aku ingin mengundang kedua Dewi ke timur untuk menyelamatkan peri yang kejam." "Apa?" Camus, Dewi Kehidupan, mengubah wajahnya. Peri yang kejam itu terbakar dan dia meninggalkan pesan bunuh diri. Hanya dua peri yang akan membantunya, dan dia akan dibangkitkan. Camus dan Jenny saling memandang, wajah mereka berubah dan berubah. Hingga kini, Chen Nan hanya bisa membuka meriam. Peri Dantai memintaku untuk mengundang kedua dewi untuk pergi. Di masa depan, dia akan memiliki hadiah yang murah hati, dan dia tidak akan ragu untuk mengirim pasukan ke situ. Wajah kedua Dewi Kehidupan berubah lagi. Chen Nan berbicara lagi. Sayap emas Dapeng Wang siang-siang mengundang kedua dewi untuk pergi ke Dongtu untuk menyelamatkan peri yang kejam, dan dia akan mendapat hadiah di masa depan. Ini, peri yang kejam ditambah kedua Raja Dewa mengundang satu sama lain, yang membuat kedua Dewi Kehidupan ragu. Pada saat ini, Chen Nan berbicara lagi, keluarga Chen, keluarga tertua, paling misterius, dan paling kuat yang diwarisi dari zaman kuno di alam langit Dongtu, mengundang dua dewi ke Dongtu untuk menyelamatkan peri yang kejam. Hadiah bagus, jangan ragu untuk mengirim pasukan ke situ. Petik 2. Pada saat ini, Jenny dan Camus benar-benar terkejut, keluarga tertua dan kuat di timur, dijual di barat, dapat memiliki dua makna. Jika digunakan dengan baik, itu akan menjadi bantuan yang sangat kuat. Camus ragu-ragu berulang-ulang, mengatakan, meskipun Dewa Barat dan Raja Orient tidak diizinkan melintasi perbatasan tanpa izin, hari ini adalah undangan dari Raja Orient, situasinya istimewa, dan 5.000 tahun yang lalu saya berutang budi pada peri tanpa ampun, dan hari ini saya membantunya lagi berikan persahabatan itu sepenuhnya. Petik 2. Jenny tampaknya tidak setuju, dengan mengatakan, wilayah timur sangat kacau, dan wilayah barat tidak damai sekarang. Kakak saya keluar dari perangkap, Thor jelas tidak berdamai, bagaimana kita bisa pergi sekarang?
Chen Nan mengertakkan gigi, dan sekali lagi menemukan seorang pria besar yang bisa diluncurkan. Dia berkata, Dewa Totem kuno di barat, mengatakan kepada saya di dunia manusia bahwa dia akan datang ke alam surga barat dalam waktu dekat. Pada awalnya, dia akan saya mengirim surga. Petik 2. Pada saat ini, Jenny dan Camus terkejut pada saat yang sama, dan bahkan Jenny, yang berpandangan sebaliknya, mulai ragu-ragu. Mereka adalah dewa utama barat, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dewa-dewa kuno barat daripada Chen Nan. Pada awalnya, mereka telah menjelajahi orang-orang besar yang mengirim Chen Nan ke surga, dan sekarang mereka tahu itu benar-benar ada, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk tenang. Oke, lepaskan aku, jawab Camus lagi. Tepat ketika Jenny ragu-ragu, tawa yang jelas datang dari luar kuil. Peri Megatron Timur yang kejam dalam masalah hari ini, dan kita harus membantu. Seorang lelaki pirang tampan berjalan ke kuil kehidupan, seorang lelaki yang sangat menarik, seolah-olah tak terlihat seolah-olah dengan cahaya yang cemerlang membuat semua orang tidak berani melihatnya langsung, seperti matahari yang cerah di atas langit. Chen Nan melihat tanda cerah pada pakaian pria seterang matahari. Dia tiba-tiba berharap ini menjadi surga, dewa cahaya. Pada saat yang sama, telah ditebak bahwa Dewa Cahaya mungkin adalah dewa utama barat dari garis dengan Dewi Kehidupan, dan Camus harus dikaitkan dengan tindakan terbaru dari dewa utama dari garis ini. Melihat Dewa Cahaya legendaris pada pandangan pertama, Chen Nan agak terkejut. Melihat tamu cahaya di kuil keluar dan mendukung kebangkitan peri yang kejam di timur, Dewi Kehidupan Jenny akhirnya membuat keputusan. Oke, ayo pergi ke timur. Dewa cerah tersenyum, memancarkan paksaan yang kuat, berkata, saya juga pergi, mungkin saya bisa membantu. Tentu saja, tujuan saya terutama untuk menemukan setan surgawi, dan bertanya kepadanya tentang generasi pertama Dewa Cerah. Petik 2. Chen Nan benar-benar terkejut dan bahagia. Awalnya, dia ingin mengundang Dewi Kehidupan, Jenny, tetapi sekarang dia telah memindahkan 3 dewa utama, yang melampaui harapan. Namun, hatinya bergerak, dan ini dapat menyebabkan gangguan di surga. 3 dewa utama meminta Chen Nan pemahaman rinci tentang situasi, dan kemudian masing-masing membuat beberapa pengaturan. Tujuan utama adalah untuk berkomunikasi dengan para dewa utama dari garis yang sama. Setelah itu, tidak ada penundaan, dan dia mengikuti Chen Nan untuk pergi dan menuju ke timur jauh. Langit terbang jauh. Pada saat yang sama, berita Dante Immortal Mansion bergolak. Saya tidak tahu apa alasannya, berita bahwa peri tanpa belas kasihan akan dibangkitkan di Starry Moon Hall telah bocor. Tanah Dante Immortal saat ini penuh badai. Pergi, pada saat yang sama, beberapa Raja Dewa Rahasia telah tiba. Kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya di surga dimulai. Awan putih berlalu, dan gunung-gunung terbang kembali. Chen Nan dan 3 dewa utama barat terbang di udara, terbang ratusan mil, dan pemandangan di bumi menghilang seperti cahaya dan bayangan. Kekuatan dari 3 dewa utama barat tidak diragukan lagi, dan Chen Nan memiliki sayap dewa di tubuhnya, dan dia telah mencapai level mereka dalam kecepatan saat ini, jadi dia belum tertinggal setengah poin. Dewa Cahaya dan 2 Dewi Kehidupan tidak bisa membantu tetapi menunjukkan mata yang luar biasa. Di alam ilahi barat dan jalan utama menuju alam surgawi timur, keempatnya menghindari malaikat yang berpatroli, dan kemudian memasuki wilayah timur melalui saluran ruang di persimpangan timur dan barat. Di jalan, Chen Nan tiba-tiba teringat sesuatu, dan keringat dingin keluar darinya. Terakhir kali dia berada di situ, dia pernah memberitahu Dewi Kehidupan, Jenny, bahwa namanya adalah Chen Nan, dan mengatakan nama aslinya. Pada saat itu, dia tidak banyak berpikir bahwa kekuatannya tidak akan menarik perhatian semua pihak, tetapi sekarang dia sudah berada di mulut angin. Jika Dewi Kehidupan tiba di Dante Immortal Mansion, dia disebut Chen Nan. Ketika didengar oleh Dan Taixuan atau Li Daozhen, maka Chen Nan dengan tergesa-gesa berbicara kepada 2 Dewi Kehidupan, dan berkata, Yang Mulia, saya punya sesuatu untuk diminta. Awalnya saya adalah anggota keluarga Chen di surga, tetapi saya dipindahkan ke bumi barat di bumi pada masa kanak-kanak saya. Alam surgawi ada berbagai sebab dan akibat dalam kasus ini, tetapi tidak mudah untuk dijelaskan, tetapi terutama untuk menghindari deteksi beberapa tokoh besar di alam surgawi timur. 2 Dewi Kehidupan setuju dengan gembira. Namun, Chen Nan tahu bahwa sejak nama itu terungkap, akan sulit untuk menjadi rahasia, dan paparan ke surga hanya masalah waktu. Sekarang, dia hanya dapat meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, dan berusaha untuk mengubah status quo saat ini. Chen Nan tidak bisa menunggu untuk terbang dari Kingswing, dan meningkatkan kecepatannya hingga batas. Pada titik ini, dia melampaui 3 dewa utama dari kejauhan dan memimpin jalan di depan. Di jalan, saya bertemu beberapa kultivator, dan Chen Nan dan 3 dewa utama terbang di dekat mereka, menyebabkan kegembiraan. Ketika Chen Nan bergegas ke Dante Immortal Mansion, mereka segera merasa sedikit terkejut. Pada saat ini, tanah suci Dante penuh dengan siluet. Banyak pembudidaya mengapung di udara atau jatuh di atas berbagai gunung di kejauhan. Melihat ke kedalaman rumah abadi, aliran orang mengalir dan suara-suara mendidih. Jelas ada besar peristiwa itu terjadi. Apa, ada apa? Chen Nan bertanya pada seorang kultivator di sampingnya. Peristiwa besar telah terjadi, tidak kurang dari badai kelahiran iblis. Kau tahu, peri yang kejam yang meninggal beberapa waktu yang lalu, mungkin dibangkitkan di aula bulan berbintang di tanah suci Dantai dalam beberapa hari terakhir. Dengan dengungan di kepala Chen Nan, berita itu bocor. Siapa yang melakukan ini? Pasti ada pengkhianat di tanah suci Dantai.
Saya takut bahwa Raja Dewa akan menyerang dalam proses membangkitkan Yuxin, tetapi berita itu telah diedarkan ke dunia luar sebelum dimulai. Ini pasti proses yang berliku. Tahukah kamu, Raja Iblis Tua Setengah Dao, Ratus Langit Dao Raja Iblis Tua, penghancuran kepala iblis. Dao, 3 raja tingkat dewa memimpin para tuan melakukan kejahatan, dan mereka telah mengepung istana berbintang bulan di tanah suci Dantai. Menurut legenda, ada juga dewa yang tersembunyi dalam kegelapan, mengamati tren. Mereka tidak ingin kebangkitan peri yang kejam. Murid Wan Zailai terbunuh oleh peri yang kejam, dan sekarang musuh-musuh itu telah datang ke pintu. Petik 2. Chen Nan berkata dengan marah, "Yah, banyak sampah. Ketika peri yang kejam itu masih hidup, beraninya untuk tidak datang ke pintu, dan sekarang ini masalah. Hei, adik lelaki kecil ini, tolong berbisik. Meskipun orang-orang di sekitarmu semua terlihat bersemangat, mungkin ada tuan-tuan tersembunyi yang tidak baik untuk peri yang kejam. Jika kamu datang ke pintu, aku akan terlibat denganmu." Benar saja, lusinan orang di dekatnya berbalik dan menatap Chen Nan. Dalam 10.000 tahun terakhir, beberapa raja dewa pernah mengelilingi dan menekan peri yang kejam, tetapi peri yang kejam telah menjadi nyata, dan semakin kuat perang, semakin mereka hanya bisa membuat lawannya pergi. Pada akhirnya, sekarang adalah kesempatan yang langka. Bagaimana mungkin lawan-lawannya biarkan dia dibangkitkan? Petik 2. Melihat semua orang di dekatnya mulai memperhatikannya, Chen Nan tidak meminta apapun, dan melambaikan tangan ke langit, 3 dewa utama berubah menjadi 3 sinar cahaya dan mendekat. Ah, Dewa Barat, ada seruan kegembiraan di dekatnya, dan semua orang merasakan paksaan yang kuat dari ketiga raja dewa ini. Apakah itu Dewa Barat? Ya Tuhan, hari ini benar-benar badai besar. Tanah suci Dantai telah mengumpulkan 6 raja dewa, ditambah raja dewa rahasia, dan kemudian menghitung 3 dewa barat ini, jika perang naik, dewa berani. Bayangkan. Petik 2. Sebagian besar orang sangat terkejut, lagi pula Raja Dewa Timur dan Dewa Barat tidak dapat menyeberang perbatasan dengan santai, dan konsekuensi dari hal itu dapat menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Chen Nan dan 3 dewa utama dengan cepat bergegas ke kedalaman tanah suci Dantai, dan banyak praktisi dengan cepat menghindar. Lagi pula, paksaan kuat yang dilepaskan oleh 3 dewa utama bukanlah sesuatu yang berani diprovokasi oleh orang biasa. Di Gunung Peri di mana kabut peri mengalir dan pemandangannya luar biasa, iblis tua yang tidak simpatik, iblis tua yang rusak, dan iblis tua di langit memimpin para elit gerbang dikelilingi oleh istana bulan berbintang, sementara Dantai mengirim murid untuk mengatur 18 arai peri, menghalangi gerbang bulan. Ribuan kilometer di atas tanah, suara gemuruh bertiup, dan Raja Iblis Tua bertarung dengan Dan Taixuan. Dunia kecil mereka tercermin dalam kehampaan, yang benar-benar pemandangan nyata, gunung, sungai, danau, padang rumput. Tampaknya 2 bumi luas melayang di langit, dan tampaknya 2 dunia terhubung di dunia besar ini. Setiap kali 2 tuan saling berhadapan, gunung dan sungai akan dihancurkan, danau akan mengering, dan dataran akan hancur. Ini benar-benar menakutkan. Chen Nan, yang telah bergegas ke sini, berada dalam kondisi stagnasi, dan dia tampaknya terinspirasi oleh pertarungan master tingkat dewa. Namun, pada saat ini dia seharusnya tidak membiarkan dia berpikir lebih jauh. Dia berkata kepada 3 dewa utama, "Tolong biarkan 3 dewa utama bergegas ke gerbang bulan bersamaku, dan jika seseorang memblokirmu, bunuh sesegera mungkin." Pada saat ini, baik para murid dari sekolah Dantai dan para murid dari 3 Raja Iblis telah melihat 4 tamu tak diundang ini. Penampilan ketiga Raja Iblis tua itu agak tidak sedap dipandang. Bagaimana mereka tidak bisa merasakan paksaan yang kuat dari 3 dewa utama? Ini baik. Dewa Cahaya bergegas maju, dan para murid dari jalan surgawi dan jalan tanpa hati dengan cepat diblokir, tetapi bagaimana mereka bisa menghentikan 3 dewa utama? Pada saat ini, 3 dewa utama tiba-tiba meledak menjadi 100 kaki cahaya, dan ketiga murid itu dengan bersemangat bergegas keluar. Berani Dewa Barat berani masuk ke alam surga timur, apakah kamu tidak takut menyebabkan perselisihan antara timur dan barat? Hundian Lawang berteriak. Raja Iblis yang putus asa juga berteriak, apakah Anda ingin menyebabkan perang antara timur dan barat? Sepanjang waktu, Raja Dapeng bersayap emas bergegas keluar dari Sterling Moon Hall, dan dia tertawa, sengketa timur barat bukan kalian bertiga. Apakah Anda mencoba memprovokasi perang Raja Allah Timur? Sekarang tambahkan mengapa ada beberapa dewa barat yang datang. Haha, luar biasa. Luar biasa. Hari ini benar-benar luar biasa. Saya tidak bisa bertarung dengan bahagia selama lebih dari 100 tahun. Li Daozhen juga bergegas keluar, yang membuat Raja Iblis yang putus asa dan Raja Iblis Surgawi yang ingin berhenti untuk menghentikan laju kehidupan, dan mereka tidak ingin bersaing dengan 2 musuh sebelum waktu hidup dan mati. Terlebih lagi, hari ini mereka hanya datang untuk mencegah kebangkitan peri yang kejam, selama mereka menembak pada saat yang kritis untuk mencapai tujuan mereka. Pada saat ini, suara dan Taixuan datang dari jauh di atas langit, meskipun kamu bisa menjadi penguasa kehancuran, tetapi jika tuanmu Dongfang Xiaotian hidup sampai sekarang, kamu jauh di belakang. Bagaimanapun, Feri Tantai dengan cepat bergegas turun. Sejauh ini, Raja Dapeng, Peri Tantai, Raja Laut Timur Li Daozhen, dan 3 dewa utama barat, total 6 master tingkat raja-raja berkumpul di luar aula bulan berbintang. 3 Raja Iblis tua itu tidak menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Mereka benar-benar menarik 3 dewa barat untuk membantu mereka. Mereka tidak berani bertindak gegabah pada saat ini. Mereka hanya menunggu upacara kebangkitan dimulai dan kemudian mendatangkan malapetaka.
Peri Dantai berkata, terima kasih pada tiga dewa utama karena datang ke Dongtu untuk membantu. Raja Dewa Dapeng berkata, tidak ada banyak waktu sekarang, silakan masuk ke dalam. Keenam Raja Dewa dan Chen Nan terbang ke ruang yang aneh, di mana bintang-bintang bersinar dan sinar bulan seperti air. Sekarang waktu adalah kehidupan. Raja Dapeng secara singkat berbicara dengan tiga dewa barat tentang hal-hal yang membutuhkan perhatian, dan mulai membagi pekerjaan. Kebangkitan Yuxin membutuhkan setidaknya 3 penguasa tingkat Raja Dewa, kedua Dewi Kehidupan harus menjadi daftar yang harus dipilih, dan yang terakhir dipilih sebagai Raja Dapeng. Ini adalah makna Chen Nan, karena pada saat ini orang yang paling dia percayai adalah Raja Burung, dan dia bisa lega dengan kehadirannya. Adapun tiga peri tantai, bebannya lebih berat. Mereka harus menghadapi tidak hanya tiga Raja Iblis tua di sisi terang, karena berita bocor di muka, kali ini Tuhan tahu karakter mana yang akan tertarik, saya takut itu akan menjadi badai besar, dan badai berdarah harus tidak terhindarkan. Pada saat ini, Dantai mengirim murid untuk melapor. Laporkan ke Patriark, Raja Dewa Suanyuan akan datang. Murid ini belum mundur dari Aula Bulan Berbintang, dan murid lain dari Tantai datang untuk melapor. Laporkan kepada Patriark, Raja Iblis 9 Spektral melakukan kejahatan. Kemudian seorang murid datang untuk melaporkan. Yang Mulia Abadi yang takut-takut. Suara itu belum berhenti, murid lain akan melaporkan. Laporkan, Tuan Tanah Buddha datang. Chen Nan dan keenam Raja Dewa mengambil nafas, membiarkan mereka melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu, dan tidak mengharapkan total 7 Tuan Raja Dewa yang akan disalahkan. Ini hanya muncul di sisi terang. Adakah orang yang gelap yang tidak muncul? Menakutkan memikirkannya. Peri Tantai merenung sejenak, dan berkata, tidak apa-apa, setelah susunan kuno batu-batu dewa berwarna-warni yang diatur di langit berbintang ini bekerja, ditambah dengan kekuatan kita, itu seharusnya bisa menghalangi mereka. Dewa Cerah tersenyum pahit, saya tidak ingin datang ke Dongtu sekarang, saya menghadapi pertempuran besar, dan benar-benar bertemu dengan konferensi Raja Dewa Dongtu. Raja Ilahi Dapeng juga terkejut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak Raja Ilahi yang terprovokasi. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, segala sesuatu tidak baik, bahkan dengan perlindungan formasi kuno, tidak mudah untuk menolak. Dengan itu, dia tiba-tiba menatap Chenan dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia berkata, ya, sekarang aku ingin menggunakan semua kekuatanku. Apakah kamu memiliki busur Houyi yang tersegel, nak? Sekarang keenam Raja Dewa ada di sini, dan mereka tidak bahagia. Buka dunia batinmu, kita berenam harus bisa membuka segelnya. Dengan harta ini di sini, kita pasti akan dapat meningkatkan kekuatan kita. Petik 2. Dan Taixuan memancarkan tatapan indah di matanya. Dia menatap Chen Nan dengan terkejut dan berkata, Houyi membungkuk. Chen Nan tahu bahwa sekarang dia tidak boleh membuang waktu, dengan cepat membuka dunia batin, keenam Raja Dewa belum masuk, dan bergegas keluar dua naga terlebih dahulu. Oh, tongkat dewa besar sudah habis. Apakah Yuxin dibangkitkan? Baby Long bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, gemuk seperti bakso, dan terbang ke bahu Chenan. Kata-kata tongkat dewa kecil baru saja jatuh, dan segera menyebabkan beberapa Raja Dewa yang hadir untuk tertawa, dan Dewa Cahaya yang tampan di sebelahnya merasa malu. Dia tidak mengharapkan hal kecil di depannya ini untuk mengatakannya di depannya. Naga bajingan itu tahu banyak, melihat tanda pada pakaian dewa yang cerah, dan kehilangan suaranya. Oh, ibu naga itu hidup, bukankah kau akan menjadi dewa yang cerah? Oh, tongkat dewa yang cerah sudah menyala. Oh tidak, rambut ini sudah menyala. Aku akan pingsan. Tongkat dewa kecil itu mengedipkan matanya dan menatap para dewa di depannya dengan penuh rasa ingin tahu, memperlihatkan sepasang yang runtuh. Lihat, ketika keenam Raja Dewa memasuki langit dan bumi bagian dalam Chenan, mereka jelas merasa bahwa surga dan bumi kecil ini tampaknya berbeda, dan mereka semua kagum. Terutama setelah melihat kuil guntur yang megah, kedua Dewi Kehidupan dan Dewa Cahaya tertawa. Tetapi ketika dua Dewi Kehidupan melihat tidak jauh, pohon buah peri dicabut oleh bayi naga dan burung phoenix kecil, wajah mereka tiba-tiba tidak terlihat baik, hanya mengobrak-abrik Thor, dan bahkan berani memukul pikiran mereka. Ini membuat Chen Nan di sebelahnya malu. Mendengar uraian singkat tentang Dewa Cahaya, Raja Dapeng Wang, dan Taixuan dan Li Daozhen semuanya sedikit terkejut, saya tidak pernah berpikir bahwa pria di depan saya sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Pencuri seluruh kuil Dewa Barat Thor. Haha, saat ini, bahkan Raja Dewa Dapeng tidak bisa menahan tawa. Dan Taixuan tidak tahan untuk tidak menahannya. Aduh, ini adalah akar roh yang menyebar di antara langit dan bumi. Kedua Dewi Kehidupan itu terkagum-kagum. Pohon kehidupan mereka adalah generasi pertama Dewi Kehidupan yang telah dipecah dari akar roh ini, dan sekarang tidak menyenangkan melihat pohon induknya. Dewa Cahaya, Raja Dapeng dan Li Daozhen memandang pohon dingdi, dan mereka kagum. Peri di tantai berjalan mengitari pohon dewa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mata yang indah itu terus bersinar. Keenam kekuatan magis seperti lautan, dan mereka bergegas menuju pohon dewa dingdi. Di dunia kecil ini, cahaya tiba-tiba bersinar, dan ada cahaya ilahi di mana-mana dan caimang di mana-mana. Tidak mungkin untuk membuka mata Anda. Kekuatan ilahi, luas dan luar biasa. Setelah waktu teh, lampu hijau zamrud yang renyah meledak, sepenuhnya menutupi cahaya 6 kekuatan ilahi, dan semua cahaya terkondensasi sejenak. Sebuah pohon dewa kecil setinggi 1 meter terus berputar di langit, mengungkapkan fluktuasi energi yang mengerikan, dan kemudian cahaya ilahi melintas menjadi busur dewa gelap, tergantung di ruang yang tepat.
Sekarang, pohon ilahi dan ilahi busur dapat ditransformasikan dengan bebas, segelnya benar-benar terbuka, dan dapat dipindahkan ke luar dunia batin Chenan. Chenan memberi isyarat kekehampaan, dan bow ilahi terbang ke tangannya seolah-olah dia memiliki pengetahuan spiritual, dan tiba-tiba memberinya rasa daging dan koneksi darah, seolah-olah ini adalah bagian dari tubuhnya dan bagian yang sangat diperlukan. 6 Raja Dewa sedikit terkejut, dan Raja Dewa Dapeng tertawa, oke. Oke, sekarang serangan jarak jauh setara dengan 1 Raja Dewa lagi. Terima kasih, 6. Chenan berpikir sejenak dan berkata, 6 Raja Dewa, bisakah kamu membantu saya membuka segel harta lagi? Ah, apakah kamu masih punya? Raja Gudang sangat terkejut, dan 5 raja lainnya juga menunjukkan penampilan luar biasa. Chenan memecahkan zona kacau di dunia batin ini dan menggali cangkang kura-kura besar. Untuk menghindari terlalu flamboyan, dia memerintahkan naga senapan untuk menyembunyikan baju besi basaltik ini di muka, tetapi sekarang musuh adalah satu-satunya kebenaran yang hanya meningkatkan kekuatannya. Dia mengeluarkan baju besi basaltik tersegel di depan umum. Karakter apa yang merupakan ke-6 Raja Dewa? Sekilas, mereka menebak permata apa itu. 6 orang tidak banyak bicara, 6 kekuatan magis melonjak menuju Xuan Wujia pada saat yang sama dunia tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang besar kekuatan ilahi, dan para dewa berwarna-warni menyelimuti dunia kecil ini. Setelah waktu minum teh, terdengar suara guntur yang keras dan ke-6 kekuatan ilahi dengan cepat bertemu, seekor kura-kura raksasa dengan cahaya virus tergantung di udara dan menggelengkan kepalanya. Namun, segera, kura-kura itu menyusut dengan cepat, dan berubah menjadi baju besi suci biru tua, menunjukkan napas yang sederhana dan ajaib. Meskipun tidak brilian, sepertinya tidak menonjol sama sekali, tetapi ke-6 Raja Allah itu secara mengejutkan terkejut, dengan budidaya mereka tidak dapat melihat nilai baju besi Xuan Wu ini. Ketika Chen Nan melambai, Xuan Wu Jia terbang dengan cepat. Beberapa suara tremolo logam, baju besi Xuan Wu dengan cepat mengenakan tubuhnya, tubuh bagian atas melindungi dada, pinggang dan perut, mirip dengan rompi, tubuh bagian bawah melindungi di atas lutut, mirip dengan celana pendek, tetapi mereka semua memancarkan kilau logam biru tua, kelihatannya tidak diragukan lagi sebagai baju besi. Namun, transfigurasi tidak berhenti di situ, ketika Chen Nan bekerja sedikit, Xuan Wu Armor meledak menjadi cahaya biru gelap, dan tubuh bagian atas Senjia mulai mengembang, perlahan-lahan menutupi lengan dan tangannya, dan akhirnya bahkan kepala juga ditutupi oleh helm dengan kilau logam mengkilap. Armor tempur tubuh bagian bawah mulai menyebar ke bawah dari lutut, melindungi betisnya, dan akhirnya menutupi kakinya untuk membentuk sepasang sepatu bot logam biru tua. Pada saat ini, Xuan Wu Jia penuh dengan cahaya, meledak dari cahaya ilahi, saya tidak tahu berapa kali itu berbeda dari para dewa sekarang. Pada saat ini, Chen Nan mengenakan baju besi Xuan Wu, dan Yi membungkuk di belakang punggungnya. Dia merasakan energi luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terus-menerus beredar di tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa berani melawan Raja Dewa. Dia hanya bisa berteriak di langit. Sekarang, kekuatan Chen Nan melonjak, dan vitalitasnya dipandu oleh 2 harta karun di tubuhnya, seperti sungai deras, mengalir melalui meridian. Pada saat ini, darahnya mendidih dan dia ingin segera bertarung dengan seseorang. Dengan raungan panjang, Chen Nan terbang keluar dari dunia batin dan bergegas keluar dari gerbang bulan di aula bulan berbintang. Melihat 7 Raja Dewa di seberang para murid dantai, para murid elit di belakang mereka, dan banyak sekali penonton dari jauh. Chen Nan melepas busur Houyi, membentangkan sayap Raja Dewa, dan terus-menerus mengubah posisinya di udara, meninggalkan jejak bayangan, mengguncang fluktuasi yang mengerikan. Raja Iblis Surgawi dan yang lainnya terkejut, melihat bayangan-bayangan yang berkedip dengan cepat, mereka sedikit luar biasa. Cahaya biru gelap Xuan Wu Jia begitu menakjubkan sehingga mereka merasakan hati mereka. Pada saat yang sama, busur Houyi yang gelap memiliki panah vitalitas cerah pada tali busur, yang membuat mereka merasakan napas bahaya. Baju besi legendaris dan lengkungan para dewa telah lama didengar oleh semua orang di alam surga, dan langsung ditebak saat ini. Pada saat ini, peri Tantai dan Raja Dapeng juga terbang keluar dari aula bulan berbintang dan menyaksikan dengan tenang di gerbang bulan. Setan tua yang hancur itu berteriak, tidak, semua murid kembali. Guru tingkat dewa ini tidak takut, tetapi mereka yang adalah murid takut bahwa hanya sedikit orang yang bisa melawan. Chen Nan terus mengubah posisinya di ketinggian, meninggalkan jejak dao-dao, dan fluktuasi horor yang ditekuk Houyi di tangannya menjadi lebih besar dan lebih besar. Chen Nan telah melangkah ke bidang urutan ke-7 belum lama ini, dan pada saat ini segel dari 2 harta telah sepenuhnya terurai. Kekuatan yang dalam dan harta yang tidak tertutup dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa yang tidak terbayangkan dibandingkan dengan ketika mereka berada di dunia. Berapa kali gunung lebih kuat? Cahaya menyilaukan dari armor Xuan Wu, cahaya biru yang bersinar melaluinya, akan memantulkan Chen Nan seperti dewa perang. Busur Houyi mengumpulkan kekuatan spiritual dari 8 arah. Di atas tali busur, ledakan. Vitalitas antara langit dan bumi terus melonjak, dan suara guntur dan suara langit di atas tanah suci dantai terus membengkak. Gunung peri ini sepertinya bergetar. Banyak pembudidaya yang menyaksikan pertempuran tidak terlalu kuat. Dalam dunia vitalitas ini, mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke laut, mengikuti naik turun, dan terus mengocok di udara. Semua orang merasa sedikit aneh menatap Chen Nan, melihat sosok mengenakan baju besi dan meledak dengan cahaya terang.
Pada saat ini, bukan hanya Raja Iblis Tua dan orang-orang lain yang datang untuk menyerang Raja Dewa untuk merasa kagum, tetapi juga Raja Dewa Dapeng dan yang lainnya yang telah berpikir dan mempersiapkannya terkejut secara diam-diam. Keadaan Chen Nan agak luar biasa saat ini. Setelah Xuan Wujia dan Hou Yigong melepaskan ikatan segel, itu mengerikan untuk menggunakannya bersama-sama. Sikat kuas. Afterglow tertinggal di udara, cahaya bersinar dari baju sirah dewa dan panah Hawi yang menakutkan bersinar di antara dunia dan dunia, membuat semua orang merasa sedikit tidak nyaman. Dalam kegaduhan, vitalitas dunia berfluktuasi semakin banyak. Pada saat ini, Chen Nan akhirnya membidik target, dan para penonton di kejauhan gempar. Chen Nan bahkan mengarahkan Hou Yi membungkuk pada Raja Iblis, dia sebenarnya ingin melawan Raja Dewa. Bocah ini sedikit sombong, tapi aku menyukainya, kata Dewa Dapeng pada dirinya sendiri, dan dia siap untuk diselamatkan. Raja Iblis Tua itu marah dengan wajahnya, meskipun dalam pandangannya, Chen Nan meskipun busur telapak tangan, mengenakan baju besi basaltik, memiliki dua permata untuk menambah tubuh, tetapi bagaimanapun, itu adalah murid yang lebih mudah. Bahkan jika sekarang ada permata untuk melengkapi, sepertinya sedikit mengerikan, tapi dia masih menganggap tantangan seperti itu adalah penghinaan baginya. Tali busur bergetar, angin dan guntur meledak, dunia kehilangan warnanya, 8 arahnya seperti samudera luas, terkondensasi menjadi panah raksasa, dan langit yang menakutkan Chang Hong menembus kehampaan dan meledak ke arah Raja Iblis Tua. 30 kaki emas Chang Hong luar biasa, dan ada gelombang vitalitas yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan wajah murid di belakang Raja Iblis Tua berubah secara dramatis. Namun, Raja Iblis Tua itu tertarik untuk berdiri, dia belum meluncurkan dunianya sendiri, untuk menyelesaikan panah yang mengejutkan ini. Sebagai gantinya, dia berdiri diam, menunggu dengan tenang panah dari kekosongan menabraknya. Ketika Chang Hong yang mengubah langit berjarak kurang dari 3 kaki darinya, semua murid menjadi pucat, dan iblis tua itu akhirnya bergerak. Dia melangkah maju dalam kehampaan, satu langkah lebih dekat ke Chang Hong yang cerah, dan kemudian mengulurkan telapak tangannya ke arah panah emas, dan pada saat yang sama, auman berdering di seluruh dunia, dan banyak pembudidaya di belakang gempa langsung jatuh ke langit, lebih banyak orang mengalami tumpah darah dari sudut mulut mereka. Semua penonton sangat kecewa, Raja Iblis Tua itu begitu mengerikan sehingga dia meraih panah dewa dengan tangan kosong. Apa? Mo Xiao Zentian, Jing Hong Chang Hong sepanjang 30 kaki, ditangkap di tangan Raja Iblis Tua, dan dia sangat keras terhadapnya. Itu hanya bisa digambarkan sebagai horor dan cabul, God King tak terkalahkan. Namun, Hou Yi Divine Bow adalah harta yang telah diwariskan sejak zaman kuno, dan sekarang Chen Nanxiu adalah kemajuan besar, dan dengan bantuan Xuan Wujia, kekuatan magis Hou Yi Bow sudah usang. Golden Chang Hong akhirnya bergegas maju dengan Raja Iblis Tua itu. Meskipun dia tidak bisa melukainya, kekuatan tumbukan yang kuat mengguncang Raja Iblis Tua itu untuk 100 jarak yang jauh, dan kemudian Jin Guangbang meledak ke udara. Energi mengerikan berfluktuasi sedemikian rupa sehingga mendorong para pembudidaya menonton di dekatnya ke langit. Melemparkan panah dan menembak kembali Raja Dewa, Chen Nan bangga pada dirinya sendiri, dan Tantai Xianshan mendidih untuk sementara waktu, dan banyak pembudidaya berseru. Namun, Chen Nan tidak berhenti di sini, dia sekali lagi menekuk busur dan panahnya, targetnya masih Iblis Tua. Sial, Iblis Tua itu memandang ke arah Tian Xiao dan merasa terhina. Dia menerobos kekosongan dan terbang menuju Chen Nan. Namun, Chen Nan sekarang memiliki sayap dewa di tubuhnya, dan kecepatannya tidak lebih lemah darinya. Beberapa bayangan muncul di udara, menghindarinya. Pada saat yang sama, fluktuasi vitalitas yang luar biasa menjadi sengit lagi, dan pelangi sepanjang 30 kaki bersinar melalui kekosongan dan melesat ke langit. Armor basaltik dan ilahi bow berada di tangan. Pada saat ini, Chen Nan berani melawan Raja Ilahi, umum. Iblis tua itu meraung, tetapi dia diterbangkan lagi oleh Chang Hong yang mengubah langit. Momentum Chen Nan seperti pelangi. Pada saat ini, ia penuh dengan peperangan. Panah para dewa ditembakkan satu persatu. Langit bergemuruh tinggi di atas langit, cahaya keemasan bersinar terang, dan baut kilat seperti pelangi terjalin di kehampaan. Semua penonton mundur dan menghindar. Pada akhirnya, Raja Iblis tua itu tidak berani menggunakan tangannya untuk mengguncangnya lagi. Di hadapan beberapa surga yang mengejutkan, dia hanya bisa membuka dunianya sendiri yang kecil. Sebuah ruang yang luas muncul di atas langit. Gunung-gunungnya megah, sungai-sungai mengalir, dan datarannya luas. 5 Chang Hong bergegas masuk pada saat yang sama, sebuah gunung besar tiba-tiba hancur oleh tembakan, dan pada saat yang sama sebuah padang rumput yang luas juga terguling oleh asap dari 4 Chang Hong, bumi retak, pemandangan seperti malapetaka. Penghancuran gunung-gunung dan sungai-sungai di dunia kecil Raja Iblis tua itu, meskipun tidak dapat menyebabkan kerusakan yang besar, tetapi juga membuatnya gemetar 2 kali, tetapi hal yang paling tidak dapat diterima adalah dia melukai wajahnya. Tidak peduli berapa banyak master tingkat dewa dan penonton yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dia sering diserang secara aktif oleh seorang junior, membuatnya tak tertahankan dan benar-benar marah. Namun, Chen Nan memiliki sayap dewa di tubuhnya, dan Raja Iblis tua berulang kali menghancurkan kehampaan, mencoba untuk menangkap satu sama lain, tetapi semua kembali tanpa hasil. Pada akhirnya ia memenjarakan ruang itu, tetapi tetap tidak berpengaruh. Baju besi Xuan Wu layak menjadi baju perang-perang tingkat harta karun, dan dapat menembus penjara ruang, dan ruang penjara sulit untuk memperbaiki sosok Chen Nan. Membunuh, membunuh, membunuh.
Pada saat ini, niat perang Chen Nan begitu tinggi, semua Raja Dewa yang datang, tidak peduli seberapa dalam mereka, semua untuk mencegah Yusin bangkit kembali. Pada saat ini, dia tidak akan tanpa ampun. Busur ilahi Haoyi di tangannya telah ditujukan pada para murid Raja Iblis Surgawi. 3 Changhong menembus kekosongan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa? Teriakan itu datang, dan yang disebut sebagai murid elit surga campur terus-menerus ditembus oleh panah dewa pertama dengan puluhan darah, lusinan orang meledak dalam sekejap, kabut darah dipenuhi, dan bau itu meledak. Apa? Panah ilahi seperti pelangi, dan panah kedua dan ketiga terbang satu demi satu, para dewa yang menyilaukan berubah menjadi cahaya kematian, menembak puluhan orang berturut-turut, daging yang pecah terciprat, darah runtuh, dan mayat-mayat jatuh ke tanah. Untuk saat ini, saya tidak dapat membantu Raja Iblis Tua, tetapi Chen Nan dapat secara efektif membunuh murid-muridnya. Ketika Iblis Tua meraung dan bergegas ke arahnya, Chen Nan masih di ruang penjara seperti kekuatan, terus-menerus tembak master seni bela dirinya. Meskipun Raja Iblis Tua yang putus asa, Raja Ilahi Xuan Yuan, Raja Iblis Zhou Yu dan yang lainnya semua datang untuk mencegah kebangkitan peri yang kejam, tetapi tidak ada yang maju pada saat ini. Di permukaan, mereka berada di kam yang sama, tetapi mereka tidak benar-benar memiliki hati yang sama, mereka senang kehilangan muka. Ada kabut darah di atas langit, dan Chen Nan membuka cincin pembunuhan. Pada saat ini, ia memiliki niat membunuh, memikirkan kesengsaraan Yuxin, memikirkan kebingungannya sendiri dan dikendalikan oleh orang lain, dan semua emosi negatif di hatinya pecah. Di hadapan Dan Taixuan, di depan banyak penguasa surga, dia mengayunkan hatinya untuk membunuh. Darah dingin, kebencian tebal. Semua yang mencegah Yusin bangkit kembali adalah musuhnya. Panah membunuh musuh. Darah berceceran, mayat-mayat hancur, jiwa melolong. Dia tidak bangun sampai merasa lelah, apa yang terjadi? Dia menemukan bahwa dia sangat kejam, dia hampir membunuh ratusan orang oleh Iblis Tua. Pada saat ini, Raja Iblis Tua telah menempatkan para murid elit itu ke dunianya sendiri, dan bergegas ke arahnya dengan kejam. Baju besi basaltik di tubuh Chen Nan meledak dengan cahaya biru, dan Hong Yi membungkuk dengan cahaya ilahi, dan niat membunuhnya bangkit kembali. Namun, kali ini dia di bawah kendali, dia membuka sayap Raja Dewa dan terbang kembali ke Aula Bulan Berbintang, menghadap Raja Dewa Dapeng dan yang lainnya, dengan mengatakan, silakan mulai membangkitkan Yuxin. Lagi pula, dia memegang ikatan ilahi dan berdiri di pintu masuk langit berbintang. Dia menatap dingin ke segala arah, dan dia menelan gunung dan sungai. Dan Taixuan menatapnya dengan takjub, matanya mulia, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan.